Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama channel Anak Rantau. Ayo, gimana nih kabar kalian semua sahabat? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan segala macam urusannya yang sedang kalian jalani sekarang, semoga diberikan kemudahan dan semoga dilancarkan pintu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jika yang masih jomblo, semoga kalian cepat dapat sang pujaan hatinya ya. Dan buat yang sudah menikah tapi belum diberikan seorang anak, semoga kalian cepat dikaruniai seorang anak ya. Amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong soal anak nih, kali ini Anak Rantau akan membahas film dari kisah seorang anak kecil yang sangat cantik, yang dimana dia terpisah dari orang tuanya dan bertemu dengan seorang pria yang sangat baik dan sangat jujur. Lalu dia berhasil mempertemukan kembali dengan orang tuanya dengan penuh perjuangan yang sangat berat. Ya, film ini berjudul Bajrangi Bhaijaan, dan film ini dibintangi oleh Salman Khan, Kareena Kapoor, Harshali Malhotra, dan Nawazuddin Siddiqui. Film yang hits pada tahun 2015-an ini berhasil mendapatkan pencapaian yang sangat luar biasa. Dan salah satu film tersukses Salman Khan dengan berhasil mendapatkan pemasukan hampir sekitar 2 triliun. Penasaran kan sama film Bollywood yang satu ini? Oke deh, langsung aja kita masuk ke videonya. Tonton sampai habis ya sahabat. Let's go. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan warga desa Sultanpur sedang menyaksikan pertandingan bola baseball. Dan terlihat juga ada seorang wanita yang sedang hamil yang bernama Rasia. Setelah 6 tahun kemudian, diperlihatkan anak Rasia yang sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik. Ya, gadis kecil ini diberi nama Syahida, yang dimana nama Syahida ini diambil dari nama pemain bola baseball Pakistan, yaitu Shahid Afridi. Dan pada saat ayahnya yang bernama Rauf sedang menggembala domba bersama Syahida, ia pun menyuruh Syahida untuk pulang duluan karena hari sudah semakin gelap. Tapi Syahida mengalami insiden terjatuh ke jurang. Pada saat ayahnya sampai di rumah, ibunya menanyakan keberadaan Syahida. Lalu ayahnya mengatakan bahwa Syahida sudah pulang lebih awal. Karena kedua orang tuanya merasa khawatir dan hari pun sudah mulai gelap, mereka dan para warga mencari keberadaan Syahida. Dan salah satu warga tiba-tiba menemukan Syahida yang tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Keesokan harinya, Syahida yang mempunyai kekurangan yaitu dia tidak bisa berbicara, membuat keluarganya mencari cara agar Syahida dapat berbicara seperti layaknya orang normal pada umumnya. Kemudian ayahnya Rauf menyarankan agar Syahida dibawa ke suatu tempat suci yang bernama Hazrat Nizamuddin Aulia yang berada di Delhi, India. Namun sang ayah Syahida yang merupakan mantan anggota militer Pakistan menolak, sebab orang India tidak akan pernah memberikan visa kepada warga Pakistan. Lalu ibunya yang ingin melihat Syahida dapat berbicara, dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat suci itu. Singkat cerita, setelah sampai di sana mereka pun berdoa dan mendengarkan lantunan lagu-lagu yang dipercaya dapat menyembuhkan Syahida. Saat menuju arah pulang, kereta yang mereka naiki terhenti karena ada suatu masalah kecil. Lalu Syahida melihat seekor anak kambing yang terjebak di dalam lubang. Syahida pun keluar, berniat untuk menolong anak kambing itu. Lalu tiba-tiba saja kereta mulai berjalan. Dengan kekurangan Syahida, dia pun tidak bisa meminta pertolongan ibunya, yang membuat dia terpisah dari sang ibu. Pada saat ibunya terbangun, dia melihat putrinya telah tidak ada di kereta. Dan dia pun berteriak memanggil nama Syahida, yang membuat orang-orang di dalam kereta pun ikut terbangun. Lalu tiba-tiba datang kereta barang yang sedang berhenti juga. Syahida pun menaiki kereta itu berharap bisa menyusul sang ibu. Tapi sayang, kereta barang itu malah berbalik lagi ke arah India. Singkat cerita, Syahida terbangun dan melihat di India sedang ada perayaan orang-orang pemuja Dewa Hanuman. Dan di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Pawan. Ya, nggak usah saya sebutkan lagi siapa nama aslinya. Pasti kalian sudah bisa tahu siapa nama asli dari aktor Bollywood yang satu ini. Coba kalian komen di bawah. Pawan adalah keturunan Brahmana Hindu, yang dimana dia juga pemuja Dewa Hanuman. Dia juga seorang laki-laki yang rajin dan sangat jujur. Pada saat Syahida sedang memandang Pawan, dia lantas memanggil Syahida dan diajak makan dan minum.
pada saat Pawan pergi, Syahidah terus mengikuti Pawan. Pawan pun mengira Syahidah ingin meminta uang kepadanya. Lalu Pawan memberikan uang dan Syahidah pun menolak. Hal tersebut pun membuat Pawan sangat bingung. Lalu Pawan membawa Syahidah ke sebuah kuil dan berharap Syahidah bisa bertemu kembali kepada orang tuanya. Pawan pun pergi menaiki bus dan meninggalkan Syahidah di kuil itu sendirian. Pada saat bus berjalan, Pawan melihat Syahidah berlari menghampirinya. Pawan pun menyuruh supir bus itu untuk berhenti. Lalu Pawan pun membawa Syahidah ke kantor polisi, berharap polisi dapat membantu Syahidah untuk bertemu dengan orang tuanya kembali. Tapi polisi di sana malah menolak untuk menampung Syahidah. Sehingga Syahidah pun dibawa ikut pergi bersama Pawan menuju Delhi. Ya mau gak mau sih. Selama dalam perjalanan, Pawan menceritakan masa lalunya kepada para penumpang di dalam bus itu. Ya kita sedikit flashback dulu nih sama masa lalunya si Pawan ya. Yang dimana dia adalah orang yang selalu gagal dalam ujian sampai 10 kali berturut-turut. Sampai-sampai sang ayah menjuluki Pawan sebagai zero atau ya nol. Dan pada akhirnya saat dia ingin memberitahu sang ayah bahwa dia telah lulus pada ujian yang ke-11, ayahnya malah meninggal dunia karena mendengar Pawan telah lulus. Yang disebabkan ayahnya kaget mendengar Pawan telah lulus pada ujian yang ke-11-nya. Lalu Pawan memutuskan untuk pergi ke Delhi dan menemui teman lama ayahnya yang bernama Dayanan, yang dimana itu adalah permintaan terakhir ayahnya. Sesampainya di sana, Pawan bertemu dengan Dayanan dan anak perempuannya yang bernama Rasika. Ya, lagi-lagi pasti kalian sudah tahu juga dong siapa bintang Bollywood yang berparas cantik ini. Rasika sendiri ternyata adalah seorang guru di sekolah. Lalu Dayanan meminta Pawan untuk ikut Rasika besok ke sekolah untuk mengajar. Karena setiap hari selalu bersama, Rasika merasakan kenyamanan kepada Pawan dan muncullah benih-benih cinta Rasika kepada Pawan. Dan pada suatu hari Dividi dan anak laki-lakinya pun berkunjung ke rumah Dayanan, bermaksud untuk menjodohkan Rasika dengan anak laki-lakinya dan melangsungkan pernikahan. Tapi karena Rasika sudah mencintai Pawan, dia pun langsung mengatakan di hadapan semua keluarga yang berada di situ bahwa dia hanya ingin menikah dengan Pawan. Lalu Dayanan meminta maaf kepada keluarga Dividi dan dia pun membatalkan pernikahan tersebut, yang membuat Dividi dan keluarganya sangat kecewa. Tapi Dayanan akan merestui mereka berdua dengan syarat Pawan harus memiliki rumah dari hasil kerja kerasnya sendiri. Pawan pun dikasih waktu selama 6 bulan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Barulah mereka mendapatkan restu dari Dayanan dan dapat melangsungkan pernikahan. Oke sahabat, kita balik lagi nih ke cerita Syahidah. Syahidah dan Pawan pun sampai di rumah Dayanan. Lalu Pawan meminta kepada Dayanan agar diizinkan Syahidah bisa tinggal sementara di rumahnya sampai dia menemukan keluarganya. Singkat cerita, saat Pawan dan Rasika pulang dari pasar, mereka dikagetkan dengan kehilangannya Syahidah. Pada saat Pawan dan Rasika mencari Syahidah, Rasika melihat Syahidah yang ternyata berada di rumah tetangganya yang seorang muslim yang sedang menyantap hidangan ayam goreng. Pawan pun mengajak Syahidah pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, Pawan mengajak Syahidah untuk berdoa di kuil. Tapi secara diam-diam, Syahidah masuk ke sebuah masjid. Melihat Syahidah masuk ke sebuah masjid, Pawan pun ikut masuk dan mencari Syahidah di dalam. Setelah berada di dalam, Pawan pun melihat Syahidah sedang berdoa, yang membuatnya sangat kaget. Lalu memberitahu kepada Rasika bahwa Syahidah adalah seorang anak muslim. Mengetahui Syahidah adalah seorang muslim, Pawan pun berniat untuk meninggalkan Syahidah sendirian, yang dimana dia takut hal tersebut diketahui oleh sang ayah Rasika, yaitu ayah Rasika tidak mengizinkan orang lain tinggal di rumahnya yang bukan seagama. Rasika dan Pawan pun berdebat, yang dimana Rasika tidak menyetujui Pawan akan meninggalkan Syahidah seorang diri di dalam. Mereka pun mencari Syahidah lagi, dan tiba-tiba Syahidah muncul, lalu langsung memeluk Pawan. Ya, Pawan pun langsung terharu. Lantas dia pun langsung memeluk Syahidah dengan sambil menangis. Malam harinya, keluarga Dayanan termasuk Syahidah sedang menyaksikan pertandingan bola baseball antara India melawan Pakistan. Dan pada saat pertandingan baseball itu dimenangkan oleh negara Pakistan, Syahidah pun langsung bersorak dan langsung mencium bendera Pakistan, yang membuat orang-orang di situ merasa kaget sekaligus heran pada Syahidah. Pada saat Pawan menanyakan Syahidah dan berkata Pakistan, Syahidah pun langsung mengangguk sambil mengangkat tangannya, yang membuat Pawan kaget sambil menepuk jidatnya. Dayanan pun terlihat marah dan mengusir Syahidah lalu menyuruh Pawan untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan pada besok hari. Keesokan harinya, Pawan mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan yang sedang terjadi demo warga India.
Lalu Pawan menemui petugas kedutaan dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Tapi petugas menolak Syahidah untuk dibawa ke Pakistan lantaran dia tidak memiliki paspor. Di hari berikutnya, Pawan membawa Syahidah lagi ke salah satu agen travel yang diberitahu Dayanan yang mungkin dapat membantu Syahidah. Tapi agen itu tidak bisa membuatkan paspor untuk Syahidah. Pada saat mereka ingin pergi, agen itu mengatakan bahwa ada seseorang yang dapat membantu Syahidah pulang ke Pakistan, tapi dengan membayarkan sejumlah uang. Kemudian Pawan kembali pulang mengumpulkan uang tabungannya untuk membayar agen tersebut agar Syahidah dapat kembali ke keluarganya lagi. Lalu Pawan dan Syahidah kembali lagi ke agen travel itu dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh agen tersebut. Dengan berat hati, Pawan pun pergi meninggalkan Syahidah yang akan dibawa oleh agen tersebut. Ketika Pawan meninggalkan tempat itu, dia membeli sebuah gelang dan berniat kembali lagi untuk memberikan gelang tersebut kepada Syahidah. Tapi sayang, pada saat dia kembali, Syahidah sudah dibawa oleh agen tersebut. Pawan pun berusaha mencari Syahidah, dan ternyata agen itu malah membawa Syahidah ke sebuah hotel untuk dijual. Pawan pun masuk ke hotel tersebut dan menemukan Syahidah. Dia pun terlihat marah sekali dan langsung melibas agen itu dan anak buah dari pemilik hotel. Pawan pun menggendong Syahidah dan membawanya pergi. Karena sudah kehabisan cara, Pawan pun berkata pada Rasika bahwa dia akan menyeberang ke Pakistan tanpa visa dan paspor agar Syahidah dapat kembali ke orang tuanya. Dalam perjalanan di gurun pasir, Pawan bertemu dengan Bo Ali yang akan membawa mereka menyeberang ke perbatasan Pakistan melewati terowongan rahasia. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah daerah. Tapi di sana mereka malah ditangkap oleh polisi yang sedang bertugas karena mereka dituduh sebagai mata-mata. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Setelah sampai di sana, mereka pun langsung diliput oleh seorang jurnalis TV yang bernama Chan Nawab. Pada saat Pawan diinterogasi, Syahidah melihat gambar pegunungan di kalender dan terus menunjuk-nunjuk kalender tersebut. Lantas Pawan menjelaskan kepada polisi itu bahwa tempat tinggal Syahidah berada di tempat tersebut. Lalu polisi itu menghampiri Syahidah sambil memegang mulutnya. Hal itu pun membuat Pawan sangat marah dan melibas para polisi yang ada di sana. Lalu mereka pun kabur. Pada saat mereka kabur, Chan yang sedang meliput di sana melihat mereka. Lalu Chan berusaha mengejar sampai ke dalam bus tanpa diketahui oleh Pawan. Lalu Pawan menanyakan perihal keberadaan tempat di kalender tersebut kepada sang kenaik bus dan mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Syahidah pada orang tuanya. Chan yang mendengar Pawan berniat baik dan bukan mata-mata, dia pun bermaksud untuk membantu Pawan menghindar dari kejaran para polisi India yang sedang mencari dia. Dan Chan akan ikut membantu Pawan juga agar Syahidah dapat bertemu kepada keluarganya kembali. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah daerah yang bernama Hazrat Amin yang dipercaya tempat itu akan mempersatukan orang yang terpisah. Di sana Chan pun merekam dirinya untuk disebarkan melalui dunia internet yang berharap ada seseorang yang akan menghubunginya. Pada malam harinya saat mereka sedang beristirahat di sebuah warung, Chan pun menunjukkan hasil video rekamannya tadi kepada Syahidah. Dan tiba-tiba Syahidah melihat ibunya di dalam rekaman tersebut, yang baru turun dari sebuah bus yang memberi isyarat bahwa itu adalah ibunya. Lalu keesokan harinya mereka menanyakan kepada sang supir dari mana awal keberangkatan bus tersebut. Lalu sang supir pun mengatakan sebuah daerah yang bernama Sultanpur. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menaiki bus itu dan menuju ke arah Sultanpur. Tapi pada saat dalam perjalanan, bus mereka di-stop oleh polisi yang akan melakukan pemeriksaan di jalan. Pawan pun keluar untuk memancing para polisi agar Chan dapat membawa Syahidah kepada keluarganya. Dan pada akhirnya, Syahidah bertemu pada ibunya yang terlihat Chan terus merekam suasana haru saat Syahidah bertemu dengan sang ibu. Di tempat lain, Pawan terlihat sudah diikat sambil digebuki oleh para polisi di sana. Dan salah satu polisi di sana ditelepon yang mendapat kabar bahwa Pawan tidak terbukti sebagai mata-mata dari India. Lalu Pawan pun dibebaskan. Lalu Chan mengajak para warga Pakistan dan India agar mendukung
mendukung Pawan untuk kembali ke India dan menghentikan permusuhan antar dua negara ini, dan mengajak semua warga Pakistan dan India agar pergi bersama-sama ke perbatasan Pakistan dan India untuk mengantarkan Pawan agar bisa kembali ke India. Dan terlihat sudah ada ribuan warga Pakistan dan India telah berada di perbatasan untuk mendukung Pawan agar dia bisa kembali lagi ke negara asalnya, yaitu India. Pawan pun pergi menyeberangi perbatasan yang dimana sebelumnya para warga yang mendukung Pawan berhasil menjebol pagar pembatas antar dua negara itu. Pada saat menuju ke India, terlihat Syahida berlari dan berusaha memanggil Pawan, yang dimana Syahida mendapatkan keajaiban dan dia bisa mengeluarkan suara pada saat memanggil Pawan. Nah, di sini detik-detik ending ini sangat mengharukan menurut saya. Pawan pun mendengar teriakan Syahida yang memanggil namanya. Dia pun berlari dan menghampiri Syahida dan langsung memeluknya. Lalu, film pun selesai. Nah, gimana nih sama film Bollywood yang satu ini? Ending film yang sangat mengharukan ini sampai-sampai saya pun ikut terharu menyaksikan ending dari film tersebut. Ya, mungkin bukan cuma saya aja sih yang bakal terharu melihat film ini. Kalian semua yang nonton pasti saya jamin akan ikut terharu menontonnya. Buat kalian para penggemar film Bollywood, wajib banget nih untuk menonton film yang satu ini. Dan di film ini kalian akan banyak sekali mendapatkan pelajaran hidup, yang dimana film ini mengajarkan kita bahwa berbuat kebaikan tidak harus memandang orang itu dari mana, sukunya dari mana, dan agamanya apa. Oke deh, mungkin segitu aja dulu ya yang bisa anak rantau bahas dari film ini. Kurang lebihnya anak rantau minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan dari pembahasan video ini. Dan jika kalian semua suka dengan video ini, jangan lupa berikan dukungan kalian semua ya, dengan menekan tombol like, share, dan subscribe ya. Biar channel Anak Rantau semakin semangat untuk selalu memberikan info-info terbaru seputar film terbaik untuk kalian semua. Dan kita akan bertemu lagi di video-video seputar film selanjutnya. Lalu saya akan akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.